Assalamualaikum. Hai, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah, pemeriksaan dan pengukuran khusus. Kelompok kami akan menjabarkan tentang pemeriksaan dan pengukuran khusus pada knie dan ankle. Kasus ligamen cruciatum anterior atau LCA, tes knie anterior drawer test. Prosedur tes, praktikkan meletakkan kedua tangan untuk menyiapkan stabilisasi pada knie pasien dengan kedua ibu jari mempalpasi tibial plateau. Praktikkan selanjutnya secara pasif, memposisikan tungkai pasien fleksi knie sekitar 90 derajat, sementara kaki pasien diduduki untuk menstabilisasi. Praktikkan kemudian menarik tibia pasien ke anterior terhadap femur. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya dan bandingkan hasil keduanya. Positif tes, ekskrusi anterior tibia bertambah disertai hilangnya resistensi normal ligamen cruciatum anterior. Interpretasi, positif tes mengindikasikan TIR LCA. Kasus ligamen cruciatum posterior atau LCP, tes knie posterior drawer test. Prosedur tes, praktikkan meletakkan kedua tangan untuk menyiapkan stabilisasi pada knie pasien dengan kedua ibu jari mempalpasi tibial plateau. Praktikkan selanjutnya secara pasif, memposisikan tungkai pasien fleksi knie sekitar 90 derajat, sementara kaki pasien diduduki untuk menstabilisasi. Praktikkan kemudian menekan tibia pasien ke posterior terhadap femur. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya dan bandingkan hasil keduanya. Positif tes, ekskursi posterior tibia bertambah disertai hilangnya anvil normal sendi. Interpretasi, positif tes mengindikasikan TIR LCP. C. Kasus ligamen kolateral lateral atau LCL knie. Tes knie varus test. Prosedur tes, praktikkan meletakkan satu tangan pada sisi medial joint line knie pasien sebagai stabilisator dan tangan satunya pada ankle pasien sisi lateral untuk menyiapkan gerakan. Praktikkan selanjutnya secara pasif, memposisikan knie pasien dalam full ekstensi dan sedikit fleksi knie sekitar 5 derajat dari posisi ekstensi. Praktikkan kemudian mengaplikasikan varus force ke arah medial pada knie pasien. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya. Positif tes, nyeri pada bagian lateral knie atau terjadi peningkatan varus pada momen dibanding knie yang satu. Interpretasi, positif tes mengindikasikan laktisi atau TIR pada LCL. D. Kasus kelemahan kompleks kestabilan lateral dan medial, khususnya serabut ligamen kolateral atau integritas ligamen kolateral medial atau LCM knie. Tes knie valgus test. Prosedur tes, pasien terlentang dalam posisi comfortable, penderita berbaring telentang dengan kaki diluruskan. Untuk mengetes bagian medial, praktikkan memegang pergelangan kaki secara kuat dengan menggunakan satu tangan, sambil meletakkan tangan yang lain pada kepala tulang fibula. Pemeriksa kemudian dengan kekuatan yang terukur, menggerakkan lutut untuk membuka ke sisi samping sebelah luar. Tekanan valgus diterapkan dengan lutut yang diekstensikan secara penuh pada 0 derajat dan fleksis 30 derajat. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya. Positif tes, nyeri pada bagian medial knie atau terjadi peningkatan valgus momen dibanding knie yang satu. Interpretasi, positif tes mengindikasikan laktisi atau TIR pada LCM. Kasus integritas ligamen cruciatum anterior atau LCA, tes Latchman test. Prosedur tes, praktikkan meletakkan satu tangan pada posisi lateral proksimal tungkai bawah pasien untuk menyiapkan gerakan dan tangan satunya menstabilisasi tungkai atas. Praktikkan selanjutnya secara pasif, memposisikan tungkai pasien fleksi knie 30 derajat. Praktikkan kemudian menarik tibia pasien ke anterior terhadap femur. Positif tes, displacement abnormal anterior tibia terhadap femur dengan membandingkan tungkai yang satunya. Interpretasi, positif tes mengindikasikan TIR LCA.
kasus instabilitas rotasi anterolateral atau IRAL dan laktisi pada ligamen cruciatum anterior atau LCA. Tes pivot shift test. Prosedur tes, penderita berbaring telentang, salah satu tangan praktikan menekan bagian kepala dari tulang fibula. Tangan yang satunya memegang pergelangan kaki penderita. Untuk memulai, tungkai bawah diputar secara internal dan lutut diekstensikan secara penuh. Tungkai atas kemudian difleksikan dengan sudut 30 derajat dari pinggul. Saat itu, lutut juga difleksikan dan daya valgus diterapkan oleh tangan bagian atas praktikan. Jika ligamen cruciate bagian anterior robek, maka tibia sebelah lateral tanpa ada kemajuan, tetap atau ajek, akan diseblukasikan dalam posisi ini. Lutut difleksikan pada sudut 20-40 derajat, tibia sebelah lateral tetap akan berkurang dengan sendirinya. Ini berakibat menghasilkan palpable shift atau clunk. Positive test, sublukasi kondilus lateral, tibia ke depan terhadap tibial plateau melalui pendekatan ekstensi knie yang terkadang disertai bunyi klik. Interpretasi, positive test mengindikasikan IRAL dan laktisi pada LCA. Kasus instability rotasi posterolateral IRPL. Tes reverse shift test. Prosedur tes, praktikan meletakkan satu tangan dengan ibu jari di bagian anteromedial knie pasien dan jemari lainnya pada sisi latero-posterior untuk menstabilisasi knie pasien. Tangan praktikan satunya pada tumit pasien untuk mempertahankan eksorotasi tibia selama tes. Praktikan selanjutnya secara pasif menggerakkan tungkai pasien ke arah fleksi hip sekitar 45 derajat dan knie fleksi sekitar 80 derajat. Saat tangan praktikan yang berada pada tumit pasien mempertahankan eksorotasi tibia, aplikasikan bersamaan dengan valgus stress terhadap knie pasien. Praktikan mengekstensikan knie pasien perlahan pada posisi fleksi sekitar 20-30 derajat iliotibial band berada di anterior sebagai aksis rotasi. Lalu, secara tiba-tiba, bawa kondilus lateral tibia pasien ke belakang ke dalam posisi netral. Positive test, setelah dilakukan prosedur hingga secara tiba-tiba bawa kondilus lateral tibia pasien ke belakang ke dalam posisi netral. Interpretasi, positive test mengindikasikan IRPL knie. Kasus provokasi nyeri akibat tear meniskus. Tes Epley tes 1. Prosedur tes, pasien tidur tengkurap dengan posisi knie fleksi 90 derajat. Praktikan meletakkan satu tangan di atas tumit dan satu tangan di daerah plantaris kaki untuk menyiapkan kompresi. Selanjutnya, praktikan mengaplikasikan penekanan secara kuat sepanjang aksis longitudinal tibia pasien. Sekali lagi, lakukan kompresi disertai dengan endorotasi dan eksorotasi tibia. Positive test, nyeri atau tanpa apprehension ketika rotasi diaplikasikan di bawah kompresi. Interpretasi, positive test mengindikasikan tear meniskus. Kasus provokasi nyeri akibat tear meniskus. Tes Epley test. Prosedur tes, pasien tidur tengkurap dengan posisi knie fleksi 90 derajat. Praktikan meletakkan satu tangan pada ankle pasien dan satu tangannya pada dorsum kaki pasien untuk menyiapkan distraksi. Sementara satu lutut praktikan diletakkan pada sisi posterior distal paha pasien dengan kuat tetapi comfortable untuk mempertahankan posisi paha tetap di bed selama tes dilakukan. Praktikan selanjutnya secara pasif mengaplikasikan distraksi pada knie pasien secara longitudinal sepanjang garis tibia. Sekali lagi, lakukan distraksi disertai dengan endorotasi dan eksorotasi tibia. Positive test, nyeri berkurang ketika tes distraksi dilakukan. Interpretasi, positive test mengindikasikan tear meniskus. Kasus, lesi pada meniskus. Tes, meniscal quadrant test. Untuk mengaplikasikan meniscal quadrant test, praktikan secara pasif menggerakkan tungkai pasien dalam 4 quadrant test. Yang pertama, untuk mengetes anteromedial quadrant, gerakan knie pasien ke arah atas full flexi hip dan knie, eksorotasi tibia, lalu bawa tungkai ke arah bawah full ekstensi knie. 2. Untuk mengetes anterolateral quadrant, gerakan knie pasien ke arah atas full flexi hip dan knie, endorotasi tibia, lalu bawa tungkai ke arah bawah full ekstensi knie. 3. Untuk mengetes posteromedial quadrant, gerakan knie pasien ke arah full ekstensi, endorotasi tibia, lalu bawa tungkai ke arah atas
full flexi hip dan knie. 4. Untuk mengetes posterolateral quadrant, gerakan knie pasien ke arah full ekstensi, rotasi tibia, lalu bawa tungkai ke arah atas, full flexi hip dan knie. Positive test, nyeri disertai bunyi clicking atau popping selama pergerakan. Interpretasi, positive test mengindikasikan lokasi lesi meniskus. Kasus integritas meniskus dan lesi pada meniskus. Tes MC-Curious test. Prosedur tes. Praktikan meletakkan satu tangan pada sisi anterior knie pasien dengan ibu jari mempalpasi join line knie dan tangan satunya pada tumit pasien untuk menyiapkan gerakan. Praktikan selanjutnya secara pasif menggerakkan tungkai pasien ke arah fleksi hip dan knie sekitar 90 derajat. Praktikan kemudian mengaplikasikan gerakan swing pada tungkai pasien seperti menggambar huruf U dengan cara mengendorotasikan dan mengeksorotasikan tibia pasien sambil membawa tungkai ke arah fleksi dan ekstensi. Positive test, nyeri disertai bunyi clicking atau popping selama pergerakan. Interpretasi, positive test mengindikasikan tear meniskus. Kasus nyeri instability bersumber dari patellofemoral articulation. Tes patellar apprehensive test. Prosedur tes, pasien terlentang dengan posisi knie ekstensi. Praktikan meletakkan kedua ibu jari pada sisi medial patella. Praktikan selanjutnya secara pasif menggeser dan menekan patella pasien ke arah lateral secara perlahan serta terkontrol. Positive test, nyeri disertai rasa cemas pasien atau berusaha mengontraksikan quadriceps selama untuk mencegah patella cleat ke lateral dan merasa tidak cemas ketika patellar cleat ke medial. Interpretasi, positive test mengindikasikan patologi patellofemoral articulation. M. Kasus nyeri atau instability yang bersumber dari patellofemoral articulation. Tes patellofemoral green test. Prosedur tes, pasien terlentang dengan posisi knee ekstensi. Praktikan meletakkan kedua ibu jari pada sisi medial patella. Praktikan selanjutnya secara pasif menggeser dan menekan patella pasien ke arah lateral secara perlahan serta terkontrol. Positif tesnya, nyeri disertai rasa cemas pasien atau berusaha mengontraksikan quadriceps selama untuk mencegah patella glide ke lateral dan merasa tidak cemas ketika patella glide ke medial. Interpretasi, positif tes mengidentifikasikan patologi patellofemoral articulation. N. Kasus chondromalacia patellia tes Craig-Sen. Prosedur tes, pasien terlentang dengan posisi knee ekstensi. Praktikan meletakkan satu tangan di bagian superior pole patella dan tangan satunya pada fossa poplitea pasien. Praktikan selanjutnya menekan patella pasien ke arah condyle yang mengulur tendon serta otot quadriceps secara perlahan dan hati-hati. Sementara praktikan menahan gerakan yang terjadi pada patella pasien. Positif tes, manuver menyebabkan nyeri retropatellar dan pasien tidak dapat menahan kontraksi. Interpretasi positif tes mengidentikan adanya chondromalacia patellia. O. Kasus instability ligamen cruciatum posterior atau disebut dengan LCP. Tes Geoffroy-Griffiths test. Prosedur tes, pasien terlentang dengan posisi comfortable. Praktikan meletakkan tangan kanan pada dorsum kaki kanan pasien dan tangan kiri pada dorsum kaki kiri pasien. Praktikan selanjutnya mengangkat kedua tungkai pasien dan menahan keduanya pada posisi fleksi hip 90 derajat dan knee 90 derajat. Praktikan kemudian mengamati dan membandingkan kedua tibial line pasien. Positif tes, jika posterior sagittal tibia terlihat dan jika diaplikasikan dengan tekanan pada tibia secara manual ke posterior, maka posterior displacement mungkin bertambah. Interpretasi positif tes mengidentifikasikan instability LCB tibia. Kasus peripheral vascular disease akibat chronic arterial occlusion. Tes
Claudication test. Prosedur tes, praktikan meminta pasien berjalan sekitar 120 langkah per menit. Tujuan ini dapat juga dicapai dengan meminta pasien berjalan di atas treadmill. Positif test, terjadi kram dan disertai perubahan warna atau kepucatan pada jaringan yang diidentifikasi pada level lesi. Interpretasi, positif test mengindikasikan adanya peripheral vascular disease dari chronic arterial occlusion. Kasus, implikasi deep vein thrombophlebitis atau DVT, tes, human sign. Prosedur tes, pasien telentang dengan posisi knie ekstensi dan tungkai rileks di atas bed pemeriksaan. Praktikan mengelevasikan tungkai pasien yang dites sekitar 45 derajat dengan satu tangan dan tangan praktikan satunya lagi menekan atau memeras calf muscle pasien dengan kuat. Sambil mempertahankan tekanan pada calf muscles, praktikan mendorsofleksikan kaki pasien. Positif test, nyeri pada deep calf atau tungkai selama manuver. Interpretasi, positif test mengindikasikan adanya deep vein thrombophlebitis. Kasus, ruptur complete tendon Achilles. Tes, Thompson test. Prosedur tes, pasien tengkurap di atas bed pemeriksaan dengan posisi kaki berada di luar tepi bed. Praktikan selanjutnya memfleksikan tungkai pasien sekitar 90 derajat. Lalu, praktikan menekan muscles belly dari calf muscle pasien dengan kedua tangannya. Otot pasien dalam keadaan rileks, yang normalnya manuver ini menyebabkan gerakan refleks plantar fleksi dari kaki. Positif test, ketiadaan plantar fleksi dari kaki ketika calf muscles ditekan. Interpretasi, positif test mengindikasikan adanya implikasi ruptur komplit dari tendon Achilles. Kasus, metatarsalgia atau neuroma, tes, Morton test. Prosedur tes, pasien telentang di atas bed pemeriksaan. Praktikan, selanjutnya mencengkram forefoot pasien dengan satu tangan, disertai dengan mengaplikasikan tekanan secara transversal pada metatarsal head. Positif tes, timbulnya nyeri pada area kaki yang ditekan. Interpretasi, positif tes mengindikasikan terjadinya metatarsalgia atau kemungkinan neuroma. Kasus, pembentukan arteriovenous fistula pada tungkai bawah. Tes, Moskowitz test. Prosedur tes, pasien telentang di atas bed pemeriksaan dengan knie ekstensi. Praktikan selanjutnya mengelevasikan tungkai pasien atau fleksi hip yang akan dites. Dengan tetap mempertahankan tungkai pasien pada posisi elevasi, praktikan membalut tungkai bawah secara kuat sekitar 6 inci menggunakan elastic bandage, dan mempertahankan elevasi tungkai selama 5 menit. Setelah 5 menit, tungkai kembali diturunkan pada posisi horizontal dan bandage segera dilepaskan. Positif tes, tes positif jika area tungkai yang sebelumnya dibalut tidak menampakkan hyperemic kemerahan. Interpretasi, ketiadaan hyperemic kemerahan mengindikasikan terjadinya pembentukan arteriovenous fistula. Kasus arteriosklerosis obliterans pada tungkai bawah. Tes, Moses test. Prosedur tes. Pasien tengkurap di atas bed pemeriksaan. Praktikan selanjutnya memfleksikan knie pasien sekitar 90 derajat. Praktikan lalu mencengkram dan memijat calf muscle pasien pada tungkai yang dites. Positif tes, nyeri terprovokasi. Interpretasi, positif tes mengindikasikan terjadinya kemungkinan phlebitis arteriosklerosis obliterans.
Kasus metatarsalgia. Tes. Transky tes. Prosedur tes. Pasien terlentang dan tungkai yang akan dites diekstensikan di atas bed pemeriksaan. Praktikan selanjutnya. Menggenggam jemari kaki pasien yang dites. Lalu, secara pasif dan mendadak, praktikan memfleksikan jemari kaki pasien. Positif tes. Jika monolever menyebabkan nyeri. Interpretasi. Positif tes mengindikasikan adanya inflamasi pada anterior arch pada kaki. Metatarsalgia. Kasus implikasi tarsal tunnel syndrome. Tes Tinel's foot test. Prosedur tes. Pasien tengkurap di atas bed pemeriksaan dengan posisi knee ekstensi atau fleksi. Praktikan selanjutnya melakukan tapping di atas area nervus posterior tibial, nervus medial plantaris dengan sebuah palu refleks dalam kurung hammer. Positif tes. Timbul radicular pain, tingling, atau paresthesia pada kaki dan jari kaki. Interpretasi. Positif tes mengindikasikan adanya implikasi tarsal tunnel syndrome. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.